Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Profesor hari ini Sekolah Filsafat Musa Asy'ari. Yang saya muliakan seluruh peserta webinar seri atau episode kedua kan. Pertama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dipilih menjadi orang yang layak untuk mengkaji bersama pada forum pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Profesor Bambang Setiaji dengan umat Islam. Nah, para peserta webinar yang kami hormati, topik ini sangat menarik dan menurut saya sangat aktual. Dunia yang dimana persoalan konsep-konsep ekonomi sedang mengalami disruption. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan katakanlah sudah terlewati era klasik ya dengan establishment di mana kehadiran negara ikut mencampuri persoalan-persoalan ekonomi walaupun secara konseptual merujuk pada teori-teori ekonomi klasik seperti Adam Smith dan kawan-kawan, Max Weber dan lain sebagainya. Kemudian dunia apa yang disebut dengan neoliberalisme. Di situ muncul fenomena deregulasi, privatisasi, dan debirokratisasi. Negara secara minimal harus nasional. Sungguh mengejutkan, era sekarang ini dunia sedang berada di persimpangan jalan karena kita semua tahu bahwa dunia dari yang asalnya bipolar dan sekarang mengarah ke multipolar, terutama kehadiran tentang ekonomi digital, dunia ke arah multipolar dan saya kira salah satu pemicunya juga adalah dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Nah, menjadilah dunia disruption ekonomi ini dan menjungkir balikan tatanan-tatanan lama yang sebelumnya dianggap mapan. Menarik untuk mengkritisi semua ini dari perspektif narasumber yang cukup kompeten di antara kita semua, yaitu Profesor Bambang Setiaji. Beliau sudah cukup terkenal, tetap beliau sebagai narasumber. Tempat tanggal lahir di Pacitan, 24 Desember 1956, Bambang, tepat di hari Natal. dan malam Natal. Iya, dan beliau Pencil, berada di pojok Jawa Timur bagian selatan barat ya. Tetapi dari daerah kecil nan terisolir Asy'ari juga pernah ngangsu kaweruh di sebuah pesantren di sana. Bahkan mantan salah satu Presiden Republik Indonesia Bambang Yudhoyono juga banyak nama Bambang begitu ya, termasuk Bambang Setiaji. Seperti itu, tepatnya di Jalan Tejonoto, Kelurahan Danukusuman, Serengan, Surakarta. Nah, sedikit kita perkenalkan, Gaji S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret tahun 84. S2-nya di Universitas Gajah Mada plus sandwich di Australia. Kemudian beliau sekarang adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Aman organisasi Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Kader, Majelis Pemberdayaan Ekonomi, anggota Muhammadiyah, dan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Pusat. Nah, ini tentu saja mungkin Muhammadiyah juga. Jadi ini kental sekali dengan Muhammadiyahan. Jadi ini menarik sekali Prof. Bambang ini. Kemudian pengalaman kerjanya dekan ekonomi di UMS, ini tidak ada dicantumkan UMS, rektor UMS 3 periode, luar biasa. Ini mungkin karena konstitusi di UMS hanya karena itu mungkin tidak. Mungkin kalau nggak ada konstitusinya mungkin bisa rektor UMS itu kan, Prof. Tahun luar biasa, waktu yang tidak pendek ini. Kemudian Komisaris Independen Bank Syariah Bukopin 11 tahun. DPS Bank Jateng 11 tahun. Ya, 15 tahun. Kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2017 sampai saat nanti ibu kota negara jadi dipindah di Kalimantan. Wah, ini universitasnya Prof. Bambang ini dekat dengan ibu kota, dekat dengan kemudian aktif menulis di koran dan riset presentasi nasional dan internasional. Kemudian anggota Badan Standar Nasional Pendidikan 2009. Daftar riwayat prestasi, jabatan, dedikasi dan sebagainya jelas bisa disimpulkan bahwa biasa dan sudah diakui di publik, menjabat dengan rata-rata belasan tahun itu menandakan bahwa integritas, dedikasi,
loyalitasnya Prof. Bambang ini luar biasa. Topik kita hari ini tentang filsafat ekonomi dan pembangunan umat Islam. Saya kira inilah pakar yang tidak salah untuk kita perdengai. Kami bebaskan saja. Persilakan secukupnya Prof. Bambang untuk mempresentasikan. Mohon dibantu oleh tim untuk menampilkan mungkin slide yang perlu kita hari ini. Hanya saja kami mohon nanti untuk dialokasikan juga waktu untuk dialog sehingga nanti forum pada hari ini akan lebih berkembang sehingga kita bertanya di sesi tanya jawab nanti. Demikian Prof. Bambang sekilas untuk pengantar diskusi kita hari ini. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber kita Profesor Bambang Setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Mas Saifuddin, Mas Naufal, terima kasih juga kepada Prof. Musa, Prof. Baston yang dijelaskan Mas Saifuddin tadi sudah bagus sekali bahwa kita berada itu ekonomi liberal pasar yang terregulasi atau Keynesian sejak tahun 40 sampai tahun 80 atau 70 akhir. Kemudian sejak tahun 80 kita ini masuk apa yang disebut era neoliberal ya, yang dimulai dari badan-badan internasional bisa istilahnya itu mendikte Indonesia, puncaknya pada waktu 98 kita menjadi katakanlah absen deregulasi, pembebasan swasta. Coba lihat halaman 1. Jadi ekonomi neoliberal itu kita menggunakan terminologi 3 blok ya, dari Huntington ya. Blok Barat Kristen, blok Islam, dan blok Cina. Tiga peradaban besar. Ya. Jadi blok Barat itu beralih selama 40 tahun ini kepada apa yang disebut ideologi atau paradigma ekonomi pemikiran neoliberal. Sebelum disebut revolusi, di mana peran pemodal dan kebebasan swasta sebagai motor pengembangan masuk juru selamat, ya, karena dialah yang bisa beri pekerjaan rakyat, ya, yang berinvestasi. Maka investor itu sangat dipuja-puja, ya, karena dia belum membawa kemajuan masyarakat. Sejak krisis besar, kemudian lahirlah pemikiran Keynes ya bahwa pemerintah harus mengintervensi ekonomi, yaitu pemerintah itu seperti bermain ski di gelombang ya. Kalau masa subur, Pendidikan vokasi ya, Bro. Kalau masa resesi, pemerintah itu mengendorkan ikut belanja, ya, berbelanja banyak-banyak. Itu cara-cara pemerintah itu menstabilisasi ekonomi. Ya. Kemudian di dalam neoliberal ini peran pemerintah jadikan ekonomi kurang optimal katanya ya. Nah, di dalam neoliberal ini memang era di mana pengusaha itu makin berkuasa. Nah, nanti merembet, coba halaman berikutnya, merembet juga ke negara kita menjadi reformasi atau terregulasi ya. Regulasi itu sudah dimulai Pak Harto tahun 83 ya. Tapi puncaknya itu pada 98 ketika pidato dasar pemikiran atau paradigma neoliberal ini mewarnai betul negara kita. Sudah 40 tahun ini ya, atau 80-an sampai sekarang, tapi yang paling dahsyat itu 20 tahun terakhir. Ya. Memang ini era di mana pengusaha swasta, kalau di sini sudah mengendalikan pemerintahan, langsung juga berkuasa. Banyak sekali pimpinan daerah, gubernur itu berlatar belakang pengusaha, termasuk presiden. Ya. Presiden dan wakil presiden tahun lalu itu Yusuf Kala juga pengusaha besar. Sekarang Pak Kiai Ma'ruf ya itu ulama. Jadi antara pengusaha dan birokrasi militer juga. Ini yang militer dan polisi ini khas, maka itu masih ada. Tapi hakikatnya walaupun militer seperti Pak Luhut juga usaha, bahwa ada unsurnya pengusaha. Jadi ini memang dari ini elit. Kalau di Amerika dia mengendalikan. Jadi jangan harap Presiden Amerika tidak minta restu kepada lobby-lobby Yahudi ya, di mana Yahudi ini seperti Tionghoa di Indonesia yang mengontrol ekonomi Amerika. Itu hal besar ya. Ada lusnya yang masuk di forum itu hanya pengusaha besar. Nah, apa pemikiran neoliberal itu?
bahwa peran pemerintah harus sedikit mungkin, ya, karena pengusahalah yang bisa memakmurkan dunia, pengusahalah yang melakukan riset-riset pengusaha yang biayai. Touch screen, teknologi message, teknologi dokumen, suara, dan dipadukan juga. Itu hanya manual, sekarang touchscreen yang lebih hebat lagi ya gambarnya. Terus sih kemudian sensor-sensor yang bisa mensensor apa itu denyut jantung, dan nanti semua akan berubah ya, termasuk era dunia kedokteran, dunia bocor ya sekarang ya. Tinggal mempertahankan pendidikan tanpa terasa itu sudah nggak ada, jurnal dicetak sudah nggak ada. Baru tahun 2004 itu saya mengusulkan ke BAN, jurnal yang elektronik diterima. URL ya harus masuk di online baru diterima. Paradigma swasta ini menular ke Indonesia melalui personal lulusan Amerika, baik di Kementerian Keuangan maupun di Bank Sentral ya. Bu Sri Mulyani itu melalui beberapa presiden dan oposan ya. Ini aneh, Pak Jokowi kan PDI, oposannya dari yang sebelumnya. Jadi apa itu Pak Harto juga Menteri Keuangannya juga Amerika ya, sampai akhirnya menjadi pasien IMF. IMF dan World Bank itu alat pemikirannya adalah kebebasan swasta. Apa inti dari kebebasan swasta itu? Pajak untuk orang kaya sesedikit mungkin supaya para pengusaha bisa melakukan investasi dan ya, bukan hanya kemajuan Amerika, tapi dunia kita menikmati risetnya juga ya. Buruh yang semula itu buruh tetap ya, itu juga menjadi korbannya. Sekarang banyak buruh itu dalam undang-undang Omnibus Law itu juga supaya buruhnya itu tidak tetap, supaya nggak membebani pengusaha ya. Karena kalau pensiun di-tackle oleh negara, cuma ya, setor lah, namanya payroll tax ya. Jadi mau PHK kapan saja itu aman karena PHK itu akan di-tackle negara, ada tunjangan lah ya. Tapi kalau hanya di bawah 7%, 5% mungkin masih terkait. Kalau gelombang krisiknya sekali mungkin bermasalah. Tapi sejauh ini aman. Jadi dalam era neolib 40 tahun ini ketidakadilan itu meningkat karena gaji buruh itu share-nya modal lebih banyak. Misalnya ekonomi tumbuh 5%, buruhnya dapat 1%, pengusahanya 4%. Buruhnya naik, tapi kenaikan pemilik modal lebih besar sekali sehingga jaraknya itu makin besar. Jadi memang makin maju, makin ya. Buruh rakyat kecil membaik, tetapi tetangganya makin kaya. Itu bermasalah nggak itu? Kita ini bisa hidup menderita, tapi tidak bisa hidup melihat tetangganya kaya, ya kan? Itu yang menjadi problem, inequality. Ya. Dan terhadap yang kecil, UMKM menurun banyak sekali sejak era neolib ini. UMKM bangkrut di Amerika maupun di Indonesia sendiri sudah sulit sekali UMKM itu. Ngumpul di makanan semua, buntu semua itu. Ekonomi itu kan suatu sirkulasi ya, kayak mobil ini raya itu, jalan raya itu kan harus supaya nggak macet itu muter gitu ya. Nah, kalau ada jalan raya itu buntu, macet, masuk di jalan kecil-kecil, mobil-mobil masuk jalan kecil, macet di situ. Transformasi di industri-industri besar itu buntu, dikuasai 9 naga atau 9 naga dan 100 naga menengah dan 300 naga kecil, ya, di makanan itu sudah nggak efisien, ya. Sudah nggak bisa untuk profesional, bisa hanya untuk subsisten aja. Kalau dirinya dan istrinya, anaknya nggak bisa hidup. Tapi kalau 5-6 buruhnya itu dibayar, sudah nggak bisa. Ya. Itu tipikal industri rumah tangga dan subsisten. Karena apa? Transformasi itu raya buntu. Suaranya apa nih? Lanjut, ada yang lanjut. Ada yang pakai 2 HP ya. Masalahnya begini, di barat di Amerika, pemanjaan kepada pemodal, memberikan keringanan pajak, memberi kebebasan, memberi tidak usah mengangkat buruh tetap, itu di backup oleh negara karena memang membawa investasi baik di Amerika dan seluruh dunia. Sehingga pemodal dan pengusaha barat itu pantas menerima kebebasan undang-undang. Peraturan-peraturan yang peraturannya itu isinya deregulasi. Kemudian era 80-an itu juga berimpitan neolib itu dengan globalisasi, ya, di mana orang-orang kaya di Amerika itu kemudian
yang mencari buruh-buruh murah, sehingga di Amerika itu kesempatan kerja untuk yang bagus-bagus itu hilang, ya. Kesempatan kerja di sana yang bagus-bagus itu hilang dengan ada globalisasi. Di Cina, iPhone diproduksi di Cina, di Vietnam, di Taiwan, ya. Di Indonesia yang murah-murah, mereka kehilangan kesempatan kerja yang bagus di Amerika, ya. Nah, itu meningkatkan ketidakadilan di Amerika. Sebetulnya karena ada investasi yang datang. Kemudian yang belum saya singgung adalah deregulasi di industri keuangan, ya, di mana bank itu dibebaskan bukan hanya lending, tapi derivasi futures, gitu ya. Nah, saham itu adalah sumber daripada bubble ekonomi, di mana kalau saham itu harganya itu meningkat tinggi sekali, aslinya itu nanti pasti gambling, pasti suatu saat akan jatuh, ya, karena itu sudah nggak masuk akal, ya. Istilahnya itu sudah merupakan ekses, ya, eksesnya. Ya. Nah, itulah bubble ekonomi itu adalah ekonomi. Aset-asetnya itu harganya berlebihan. Itu bukan hanya saham aja, termasuk tanah. Kalau tanah itu harganya sudah melambung tinggi, nanti suatu saat akan jatuh. Sekarang ini harga tanah mulai jatuh, nggak laku lagi, karena harganya ekspektasi harganya sudah terlanjur tinggi, pembelinya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Masa tanah di sekitar WMS sudah 10 juta, ya. Di depan, di kos-kosan di tempat saya itu sudah, itu potensial dia akan jatuh. Oke, itulah yang terjadi antara dunia ini dengan neolib itu, makin berkuasanya pengusaha dan makin manutnya atau ikut pengusaha ini. Sebaliknya, lanjut, pengusaha Indonesia itu masalahnya itu tidak riset, tidak concern pada riset. Pengusaha kita ini cenderung kepada dagang aja. Kalau di Amerika tadi diberi bagus lah, ya, karena untuk riset yang besar-besar yang mahal. Ya. Saya pernah menulis gitu, ya, bahayanya orang kaya dan baiknya kalau sudah jadi kaya sekali. Kalau orang kaya itu manajer-manajernya anaknya, ponakannya. Tapi kalau sudah kaya sekali itu menjadi meritokrasi. Direkturnya dites, orang-orang miskin bisa jadi direktur, rakyat, semua berbasis tes meritokrasi, menjadi sosial lagi. Ya kan? Bukan anaknya, ponakannya itu, ya. Bahkan kalau sudah uangnya ratusan triliun itu untuk membaca neracanya aja juga menyewa kontan lagi, profesional lagi. Dia nggak sempat memahami begitu banyaknya 300 triliun, 400 triliun, ya. Sebulan apa itu bunganya 1,5 triliun. Itu bisa untuk sebulan tuh bisa mendirikan 5 perusahaan atau 3 perusahaan. Ya. Tentu tambah utang, nggak masalah, ya. Tapi kalau kaya saja itu yang berbahaya, ya. Karena belum ada meritokrasi, hanya untuk keluarga, pikirannya untuk keluarga. Nah, kemajuan bangsa itu Indonesia itu pengusahanya itu cenderung dagang, bukan kepada riset dan industri. Ya. Padahal kemajuan bangsa itu diperoleh dengan kemajuan produksi, ya, baik pangan dan manufaktur. Nah, di dunia kan negara-negara tergantung. Halal itu menurut saya itu kemandirian, supaya mandiri dalam bidang pangan dan juga mandiri dalam bidang manufaktur. Ya. Artinya masa kambingnya atau sapinya itu disembelih di Amerika, dikirim menjadi daging halal, percaya, ya kan? Jadi apa itu syariat halal itu sebetulnya dorongan untuk mandiri, gunakan Kalimantan dan Papua dan Maluku, Sulawesi, NTT, NTB untuk menanam dan beternak. Perikanan juga lautnya luas, ya. Nah, halal itu adalah kemandirian. Lanjut. Oke, itu tadi hubungan Amerika dan Indonesia, bagaimana ceritanya, menjalannya pahaman para pemilik kapital pada politik pengendalian negara. Ya. Kemudian di dunia lain, ekonomi Cina menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ya. Bukalah platform itu, Alibaba.com, itu saya ada warung bakmi itu, mesin bakminya itu harganya 2.800.000. Sudah enak sekali tuh. Masuk 10 menit sudah jadi. Kalau dulu mesin bakmi itu gembrobios itu buat trik tapi semi manual, ya. Masih pakai tangan masuk. Ini 10 menit masuk telur, masuk terigu sudah jadi. Ya. Itu made in China semua. Alat-alat masak, alat menggoreng, sampai alat-alat berat, alat-alat besar, lab laboratorium uji teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, semua Cina ada, di Alibaba.com ada. Lampu-lampu, aksesoris, kebutuhan arsitektur, semuanya ada. Murah-murah itu, ya. Jadi ekonomi Cina itu merupakan perpaduan dari modal
dan teknologi peniruan yang disponsori negara, penugasan negara di swasta, ya. China kemudian mengadopsi juga swasta, tetapi tidak oleh perintah negara, sponsornya negara. Tapi setelah China BUMN ini sukses melakukan peniruan itu ya, kemudian China membuka diri investasi itu, kemudian pengusaha itu, karena teknologinya adalah teknologi peniruan, ya, penjiplaan lah. Ya. Itu Amerika juga mengeluh itu karena belum meratifikasi HAKI. Ya. Supaya orang itu mau berinvestasi pada riset yang mahal di Amerika diberi selama sekian puluh tahun. Setelah itu menjadi bebas ditiru. Ya. Dan ini kalau risetnya sulit begitu jadi dijiplak, kalau tidak meratifikasi mudah sekali, yaitu yang membuat karena penjiplaannya itu. Jadi industri Cina itu bukan fokus pada pembaharuan produk, tetapi inovasinya pada peniruan untuk mencapai harga murah. Alat ini bisa diganti dengan besi yang lebih murah enggak? Umurnya tapi biasanya kalau yang 1,5 tahun rusak, tapi harganya itu juga hanya 30%. Sama dengan istilahnya ya sudah 30% kali 3 ya baru 100% dan 5 tahun, sama dengan beli yang asli, ya, dicicil tiap 1,5 tahun beli lagi. Jadi misinya adalah menjual produk murah bersaing ke seluruh dunia. Amerika pun istilahnya itu kebobolan, ya, mengatasi masuknya produk Cina ini, ya, tapi tetap bisa masuk, bisa bersaing karena apa? Harganya murah banget. Saya pernah ke Amerika, beli kaos di Amerika yang asli $15, itu pun sudah jahitan Taiwan, Vietnam ya. Cuma oleh pengusaha di factory outlet di Washington itu $2 sama dengan di Clever Indonesia. Ini di Clever apa di Washington sih ya. 6 produk Cina, 1 produk Amerika. Jadi kalau dipajaki 100%, 200% baru $6. Lah mau dipajaki berapa ya? Jadi Amerika pun kewalahan dengan produk murah dari Cina. Dan orang Amerika itu ya tadi kebetulan para buruhnya itu makin timpang, perusahaan-perusahaan ini, ya mereka beli produk Cina aja yang murah ya. Oke, itu yang terjadi. Lanjut. Jadi kapitalis yang disponsori oleh negara Cina ini ya. Implikasi pada keuangan bagaimana? Akumulasi dengan dia ekspor kemana-mana itu cadangan devisanya jadi besar banget. Saya nggak ada dan membentuk bank internasional yang namanya Bank Infrastruktur Cina ya, dengan obor ya, One Belt One Road ya, termasuk Indonesia juga banyak itu negara yang orang barat bayar akan diadakan negosiasi dioperasikan oleh Cina ya, yang menggantikan jalan sutra infrastruktur Bank Infrastruktur Cina. Kemudian Cina juga membuat grup perdagangan yang tidak impor ke Cina, ekspor ke Cina pakai renminbi dan rupiah ya, bilateral aja. Selama ini sejak masa kemerdekaan itu ya apa yang disebut Bretton Woods itu ya untuk alat perdagangan ini ada saingan lah ya untuk tidak menggunakan dolar. Itu sangat berbahaya bagi Amerika karena dolar sudah dicetak ya. Orang mencetak uang itu sekian persen. Misalnya 20.000 triliun. Oke, saya cetak sepersekian, mungkin 2.000 triliun, 10%-nya. Kalau negara biasa itu PDB aja. Kalau Cina ini kan digunakan Cina, Amerika, PDB kita ini membutuhkan dolar juga. PDB naik, cetak, Amerika mencetak dolar. Ya. Enak banget, jadi menikmati apa itu kemajuan seluruh dunia, karena mata uangnya dipakai seluruh dunia. Ya ini dengan adanya ide BRICS, ya, Brasil, Rusia, India, negara yang ikut, termasuk Afrika Selatan, Indonesia, itu sangat merisaukan ya kalau uang Amerika tuh nggak dipasih besar-besaran. Oke, lanjut. Bagaimana dengan dunia Islam, khususnya Indonesia? Ya, Indonesia ekonominya berada atau dikontrol oleh perpaduan dari pengusaha Cina perantauan yang disebut 9 di atas 100 triliun ya. Tapi yang antara 2 triliun sampai 100 triliun ya, 100 orang kaya terkaya, mungkin 300 orang terkaya, 500 orang terkaya, itu yang benar-benar mengontrol dari industri dasar, industri basic manufaktur, pertambangan, si pentingnya ya. Itu dari Cina daratan ya. Sekarang ditambah Cina perantauan dan sekarang ditambah Cina daratan. Ini kan judulnya ekonomi Islam dan kita tadi kerangkanya adalah Amerika, peradaban Islam diwakili oleh Indonesia, peradaban Cina ya. Kita 3 hal yang kita bahas ini bukan sama sekali enggak secara ini cool aja.
benar-benar Cina ini menikmati fasilitas pada zaman kolonial. Pada waktu itu ada politik diskriminasi ya, warga kelas 1, warga kelas 2, warga kelas 3, Cina dan Arab, India, kelas 3 baru inlander. Nah, kerajaan bisnis Cina perantauan yang sekarang di-backup oleh Cina daratan, ini sekarang udah besar sekali ya. Kalau uangnya 300 triliun, bunganya saja satunya bunga 6 bulan. Oh, pokoknya masih utuh. Ya, enteng itu. Ya. Itu kalau hanya satu orang. Kalau 9 negara urunannya mungkin 1 triliun enteng itu ya. Pajak kita 2.000 triliun itu yang membayar hampir kelompok pengusaha ini 95%. 95 yang 1.900. Nggak ada studi ethnicity ya. Tapi bisa ditelusur dengan siapa yang membayar pajak, pemiliknya, industrinya itu apa. Jadi negara ini, kalau orang naga ini memboikot, pasti mati, pasti jatuh presidennya. Lah, ya. Jadi Mas Anies kalau mau nyalon nggak bisa harus berbaik-baik dengan 9 naga. Nggak bisa. Ya. Karena itu sudah menguasai pajaknya itu. Nah ini hanya 10% aja. Pajaknya mungkin 200 triliun. Ya. Sebagian itu pun BUMN dibayar sendiri negara ke negara. Pegawai negeri bayar pajak ya uangnya pemerintah sendiri. Ya. Yang asli dari pengusaha Cina semua, jadi nggak bisa meninggalkan pengusaha Cina. Harus kalau mau nyalon harus banting setir, segera merangkul 9 naga. Jangan kalau toh jadi akan jatuh. Ya. Nggak bisa meninggalkan bisnis eranya gelombang itu, nggak bisa dilawan. Ya. Nggak bisa dilawan. Jadi gelombang alam itu nggak bisa dilawan, hanya bisa diikuti. Ya. Itu ada masa-masanya, tapi ya dalam Quran ya. Idza jaa ajaluhum la taqdimuna sa'ata wa la tastakhirun. Saatnya datang, ajalnya datang. Dan itu menunjuk suatu negara atau bangsa ya, atau peradaban. Ada gelombangnya peradaban. Ini peradaban masih peradaban pengusaha, gelombangnya masih gelombang pengusaha. Jadi kalau mau pembayar pajak 90% ini naga. Jadi harus kompromi. Ya, politik kan kompromi. Tapi Pak Surya Paloh itu jago. Ya. Beliau tahu itu ya. Beliau itu sudah jagoan. Ya. Ayo lanjut. Masa depan ekonomi umat. Nah, ini bagaimana ini ekonomi umat tadi ya? Saya tadi kan bilang itu jalan buntu ya. Ekonomi ini disebut oligarki. Memang jalan rayanya itu. Tetapi ada hal yang menarik dalam 20 tahun ini, terutama sejak pandemi. Ya, ini menarik sejak 30-40 tahun ini, yaitu revolusi internet. Revolusi kan keadaan, revolusi industri, revolusi Rusia, revolusi Prancis, revolusi Barat ya yaitu apa itu dari anggap penyelamat itu para bangsawan, kemudian karena tuan tanah pada era industri, wah penyelamatnya ternyata pengusaha ya. Revolusi-revolusi. Ya, sekarang ada revolusi internet. Hebat sekali. Lihat Facebook itu. Saya bicara di Muhammadiyah buka Facebook. Apa bedanya Facebook dengan Suara Muhammadiyah? Kalau Suara Muhammadiyah, ranting mau tampil di Suara Muhammadiyah sebulan sekali, setahun hanya 20 tahun. Padahal rantingnya berapa ratus. Kalau dengan Facebook nggak ada redaksinya. Semua orang jadi redaksi, hanya dikasih rambu-rambu. Nggak boleh membuli, nggak boleh porno. Nggak boleh. Ayo silakan tampilkan semua. Semua ranting tiap hari posting gitu ya. Nggak ada redaksi ini. Nggak boleh sara, nggak boleh teroris, nggak boleh ini. Ya. Nggak boleh bully, nggak boleh ini. Semua tampil, nggak ada redaksinya. Redaksinya semua orang. Semua tampil, nggak ada jalur lagi. Multi jalur. Kalau sistem distribusi lama, distribusi besar, distribusi wholesale, distribusi menengah, distribusi retail ya. Sekarang rakyat bisa langsung ke Cina. Jadi generasi muda Islam ini revolusi jalurnya sudah multi arah, kemana saja dan kepada siapa saja. Perusahaan-perusahaan di Cina itu kan juga banyak, mereka kan bersaing. Kalau dulu dia mencari jalur sesama Cina, sesama orang Cina yang di Indonesia perantauan, sekarang nggak ada lagi, mereka sendiri bersaing. Anak-anak yang nggak peduli, mereka kan bersaing sesama mereka. Ingin menjual paling murah juga sesama pengusaha di Cina daratan. UMKT itu loh, beli alat lab. Itu saya suruh 6 orang pergi ke Cina, Pak miliar. Ya. Pak, ini uangnya masih utuh, barangnya sudah terbeli semua. Bisa beli 3 itu ya. Kalau dibelanjakan Indonesia hanya 1 lab. Mereka bisa belanja 3 atau 2. Ya. 30% lah harganya. Nah, murah banget. Ya. Nah, ini kalau mau ekspor barang menjadi penjual lab-lab Cina, SMK, untas mau membutuhkan, hubungi UMKT. Aku sudah buat PT-nya. Nanti tak beri harga lebih murah daripada supplier dalam negeri.
Jadi bisa bisnis. Nanti ke depan itu tinggal ini. Ditambah lagi, kalau pemerintah itu nanti izin-izin pertambangan, perkebunan itu, ada pemerintahan baru yang mau mencoblos sarjana, istilah berinovasi lah, ya ada kejuangannya, ya. Sesuai Undang-Undang Dasar 45. Sekumpulan sarjana dipinjami tanah dan alatnya, itu akan lebih hebat lagi. Ya. Itu di sisi perizinan pengusaha, tadi ada kesempatan belanja ke Cina langsung. Ya. Itulah revolusi internet. Jadi itulah yang saya bayangkan, ekonomi berbasis sumber daya manusia, ya, sebagai antitesis daripada ekonomi berbasis. Beliau berasumsi bahwa lawan dari kapital adalah BUMN. Ini Cina, ini pemikiran Cina. Ya, memang lawan dari swasta itu kan negara. Tapi ya, saya berpikir lawan dari kapital adalah SDM. Bisa ekonomi berbasis, jangan BUMN. BUMN banyak masalah, banyak korupsi. Pemerintah Indonesia nggak bisa berbisnis dengan BUMN karena orangnya feodal. Begitu namanya BUMN itu sudah sifatnya itu sudah efisien lagi karena suatu bank feodal. Ya. Pokoknya kalau udah ini milik negara itu sudah nggak bisa siara-ura. Ya. Ya memang ada perbankan yang masih untung karena itu sistemnya aja yang payah semua. Ya. Karena tapi bagi hasil dengan aset mengelola aset negara bagi. Lanjut, itulah kesempatan kepada generasi muda Islam. Lanjut. Nah, inilah ya. Belum. Tadi atasnya tadi. Ya. Internet membuat jalur distribusi atau jaringan yang semula monolit, teratur dan akan menyebar kepada seluruh dunia kepada siapa saja. Ya, anak-anak muda kita bisa apa itu? Bawahnya. Slide bawahnya. Slide lanjutannya. Satu lagi. Ya. Jadi internet membuat jalur itu menguasai tambang-tambang ya di samping SDM tadi ternyata ada izin-izin untuk tentara ya. Nanti kalau tentara ada biasa belum pensiun, anak-anaknya kan sipil ya kan. Ini juga biasanya anak-anak umat bisa di situ. Dulu Pak Harto sudah meriah, tapi kita serang sendiri itu ya. Sebetulnya itu dari etnisiti bagus ya supaya tadi apa itu ini blok tadi ya blok Barat, blok China, blok. Tapi kita ini kadang-kadang gerusa-gerusu ya, yang menguntungkan kita serang sendiri. Oke, itulah yang saya pikirkan, yang saya mungkin prediksi kesulitan ini umat internet ini sangat menolong ya, karena internet itu jalurnya itu ke semua arah dan kebetulan Cina sendiri itu juga bersaing sesama Cina di pengusahanya. Ya. Belanja lab, harga-harga lab teknik-teknik itu hanya 30-40%. Kalau mau melanjutkan, saya punya jalur tikus impornya itu. Anak-anak muda mau lanjut. Sekian saja, terima kasih kepada kesempatan. Saya bisa menyampaikan yang timbak tak pikir sendiri jadi butang, ya. Grudek atau butang. Ya. Ini bisa katarsis seperti ini. Terutama kepada ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai ideologi. Kita ini kan bukan ilmuwan biasa kan, ilmuwan dan ideologi yang mempunyai misi-misi umat, misi bagaimana memperbaiki gitu ya. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber Prof. Bambang Setiaji yang sudah memaparkan presentasinya. Kita sudah dengar bersama peta ekonomi dunia. Tadi dipetakan dengan baik bagaimana munculnya blok-blok baru, blok dari terutama yang pionirnya dengan intervensi negara, kemudian muncul fenomena baru, hadirnya Cina dan mungkin barangkali diskus tentang ekonomi Islam yang baik. Prof. Bambang dari statement-statementnya memunculkan berbagai penasaran, ini mungkin bisa kita diskusi. Persilahkan kepada para audien, para peserta webinar ini. Silakan saya buka sesi pertama, tanggapan atau respon saya persilakan dengan menyebutkan nama dan asalnya, begitu saja. Saya persilakan para peserta webinar. Cukup banyak ini, dari pesertanya ada 29 ini yang mau mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Di chat saya sudah menulis siapa yang mungkin mau menyampaikan secara langsung. Itu Pak Kholik Ashuri itu silakan. Iya, kayaknya Pak Kholik mau didahului oleh Pak Kholik Ashuri. Silakan menyebutnya asal dari mana. Silakan Pak Kholik.
Waalaikumsalam. Saya Khalid Asyuti, asli Jombang, Prof. Seperti membuat terbelalak, khususnya saya. Kalau yang lain mungkin sudah paham, tapi saya sendiri sudah terbelalak karena berbicara Indonesia itu ternyata sampai untuk posisi nomor 1 saja, artinya presiden, itu sebetulnya kecil, sangat kecil di mata pengusaha. Tadi hanya dengan pajak mereka beberapa bulan untuk ngegolkan. Artinya secara rasional, ini hanya ngomong rasional itu susah untuk keluar dari belitan itu kita dari kelompok Islam, dari masyarakat Islam ini. Kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh dalam muktamar ini? Nah, ini kan justru kesempatan yang sangat bagus. Harus kita telurkan, kita cuci otak umat Islam ini supaya kita bisa di kelompok yang Naga 9 belum berarti menggantikan, kan jelas sangat berat dan lama, tapi untuk bisa mengarah ke sana itu kira-kira strategi. Oke. Terima kasih. Baik. Langsung terima kasih. Lupa. Ya, silakan Prof. Oke. Ya. Pak Khalid, bagus. Ini ada pepatah itu begini. Kalau sedang badai, maka berteduhlah, jangan naik. Suaranya. Ya, halo Prof. Suaranya putus. Ini eranya itu era suara terputus. Enggak kan? Suara sekarang sudah. Mati lagi. Operator mungkin Mas Naufal dan kawan-kawan. Kalau pakai ini bisa. Oke. Baik, bisa nggak Prof? Bisa. Oke. Jadi dunia itu atau hukum alamnya itu adalah gelombang naik turun. Gelombang itu ada masa naik, ada masa turunnya. Idza jaa ajaluhum, la taqdimuna sa'ata wa la tastaghfirun. Mengakhirkan, bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Tunggu saatnya, saat naik, saat turun, saat naik, saat turunnya. Sekarang ini yang sedang naik itu naik daun itu pengusaha, ya. Jadi caranya bagaimana? Ya berdamailah dengan pengusaha. Jadi kalau umat Islam kan pasti cenderung ke Anies ya, Mas Anies ya, Pak Anies. Nah, itu hanya akan sukses dari 2.000 triliun pajak yang masuk itu, 1.800 atau 1.900 itu dari kelompok pengusaha. Kalau ini tidak berdamai, mereka akan hengkang dari Indonesia pergi ke Vietnam, pasti pemerintahan jatuh. Pasti jatuh. Pemerintahan kan dibiayai dari pajak, ya kan? 2.000 triliun dari pengusaha Cina semua, hampir 90%, ya kan? Jadi harus berdamai kalau mau berkuasa. Tapi yang naik untuk Indonesia ya presiden masih Muslim, ya kan? Tapi Muslim kan banyak, si A, si B Muslim semua, tak? Siap lobby politik, katakanlah Mas Anies gitu ya, simbolnya ya. Nah, jadi harus begitu, nggak bisa itu. Ya. Karena memang yang menguasai bisnis. Apakah itu salah? Cara banyak sekali para khalifah yang awal itu menggunakan atau bekerja sama dengan non-Muslim. Ya. Saya suka sejarah yang ditulis oleh ini, yang dalam itu bahwa Islam itu sangat toleran, terbukti pegawai-pegawainya itu orang-orang Kristen, sehingga menimbulkan kecemburuan gitu loh. Ya. Karena orang Kristen pembuka berdamai dengan harus dilakukan kalau mau sukses. Tidak hanya menang saja loh yang diperlukan itu. Setelah menang kan harus negara. Yang biayai negara kan pengusaha, yang bayar pajak kan pengusaha. Kalau nggak berdamai dengan pengusahanya siapa? Pengusahanya kelompok Tionghoa. Ya mau tidak mau harus berdamai. Rekonsiliasi atau koalisi dengan pengusaha, dan pengusaha ini tidak ingin jadi menteri, dia ingin aman saja, bisnisnya harus dijamin aman. Gitu loh. Baik. Itu ada yang lain? Ya, terima kasih Prof. Ini ada yang tanya melalui chat dari saudara Ahmad Yasir. Beliau dari negeri Suwoh, Lampung Barat. Wah, jauh sekali ini. Pertanyaannya Prof, ini di Anda membiayai politik pada era demokrasi, kebebasan yang endingnya tentu berimbas dalam memainkan rekayasa popularitas, membentengi peran era globalisasi agar Indonesia mampu berdikari dengan tidak
selalu tergantung. Prof. Bambang ya, tadi respon, saya silakan. bilang nggak bisa, harus koalisi, harus berdamai dengan. Jadi calon-calon presidennya itu harus di-back tanpa naga, dan memusuhi naga itu nggak akan jadi. Ora iso, lawung gelombangnya baru itu. Gelombangnya bagaimana bermain seki menaiki gelombang tadi, ya, dinaiki gelombang itu, dinaiki bisa. Oke. Dia harus berdamai, Mas Pak Yasir, dari Solo, Yasir. Ya. Mas Yasir. Oke. Ya. Begitu Pak Yasir ya, tadi sudah disampaikan jawabannya dengan lain. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Ini Baik. sudah banyak sekali yang bertanya? bergabung ini. Ya, silakan. Ya, diskusinya dari Bapak dari Dito filsafat jadi Anurogo. Ini Prof, ada pin dari Taiwan, apakah betul? Saya persilahkan, Mas Dito Anurogo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dito Anurogo. Saya dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, studi S3 di Taipei Medical University Taiwan, Prof. TMU ya? Iya, TMU. Saya latar belakangnya dokter, tapi juga tertarik dengan filsafat dan juga ekonomi Islam begitu. Kebetulan istri saya kan bidangnya dosen juga di ekonomi yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, strategi ekonomi Islam yang bagaimanakah yang dapat mewujudkan Indonesia jaya, dan bagaimana peran Blue and Red Ocean strategi di dalam ekonomi Islam. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, mungkin nanti Prof boleh menyampaikan step by step dan tiga top Islamic Universities in the world pada tahun 2021. Dan yang ketiga, ini saya ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi syariah, Prof. Mohon arahan dan pencerahannya. Mohon. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi tiga wabarakatuh. pertanyaan dengan gamblang disampaikan oleh Mas Dito. Silakan, Prof. Jadi, Bambang. ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam itu dibagi dua, pemikirannya dan ekonomi umat. Ya, pemikirannya ya itu keadilan. Riba itu dilarang kan ada hubungannya dengan keadilan kan, yang berlipat ganda. Itu kan masalah keadilan. Ya, atau dengan kata lain, diperangi riba, disuburkan sedekah. Ya kan, itu kan masalah keadilan dari orang kaya kepada orang kecil. Ya. Keadilan. Ya, ekonomi Islam itu tidak lain adalah keadilan. Ya, bagaimana supaya ekonomi Islam itu istilahnya itu berkembang, ya, perbaiki bahwa kita ini tidak anti non-Islam, itu bukan, ya. Dan ekonomi Islam itu bukan bank Islam, bukan hanya itu aja. Ekonomi Islam itu masalah bagaimana mengatasi pengangguran, itu kan menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, atau riset supaya banyak pekerjaan. Kalau ada pertumbuhan ekonomi kan ada lowongan pekerjaan, menghilangkan kefakiran, itu ya. Bagaimana menghandle itu juga harus diatasi dengan ekonomi Islam. Dan hubungan internasional yang tidak adil juga, ya. Jadi kompleks. Jadi ekonomi Islam itu tidak sederhana. Dalam pergulatan sehari-hari dengan membawa itu tadi misi keadilan. Kalau ada misi keadilan di situ, itu ya teknis oke juga, ya, itu untuk masalah simbol-simbol juga. Masalah bergabung di masyarakat ekonomi syariah itu ada forumnya, ya. Di Taiwan sudah ada cabangnya belum, ya, bergabung aja di situ. Itu ada dari nanti menghubungi sekretariat MES pusat, ya. Itu ada forumnya Muqaddasah tiap hari Jumat, ya. Bagus pengusaha, ada Muslim halal food, segala macam itu ada dibicarakan, ya, di situ. Halal food itu besar sekali loh, ya. Triliunan itu bisnis halal food, 2,5 miliar. Itu kan gede banget akhirnya kebutuhan foodnya itu. Bisnis besar banget. Kemudian mengenai UMS itu masuk di GS itu dulu karena waktu itu kami mengirim ke Inggris banyak banget dosen-dosen ke luar negeri itu, ya. Dulu yang pokoknya Inggris itu UMS merajai, ya. Menteri Pak Dirjen itu dosen-dosen UMS kumpul di kedutaan itu 28 orang satu periode, diberi nyata, ya. Dan ini baru satu universitas. Memang 28 orang itu terbanyak. Kantor QS itu ada di Inggris. Itulah yang menyebabkan mungkin QS surveinya itu universitas di sana, siapa yang universitas Indonesia yang banyak dunia, ya. UNS masuk. Jadi rahasianya itu. Rahasianya bahwa kita ngirim anak-anak muda, ya, ke seluruh dunia, tapi kebanyakan ke Inggris dan Australia. Karena pelurunya terbatas, ngumpul di suatu negara jadi bermakna. Ya. Itu aja. Mas, silakan bergabung, ya. Dito tadi Anurogo. Tapi mohon bisa minta kontak person panjenengan, Prof, yang email atau WA untuk komunikasi.
Ya, di panitia ini sudah ada itu. Oke, Mas Dito mungkin nanti bisa menghubungi panitia untuk tindak lanjut tersebut. Mas Naufal. Di grup ini ada ini, Mas Naufal Kurniawan. Saya kira sudah jelas jawaban dari Prof. Bambang tentang apa yang Mas Dito tanyakan tentang bagaimana strategi ekonomi Islam dan kemudian step-step bagaimana UMS menjadi universitas yang... Silakan, masih ada kesempatan yang mau bertanya. Saya persilakan. Ini Prof. Musa juga sudah bergabung di sini, mungkin bisa kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Musa. Assalamualaikum, senang sekali mendengar Profesor Bambang bercerita. Karena semangat mudanya lalu muncul, ayo kita berjuang untuk keadilan. Baik, terima kasih Prof. Musa yang menyemangati kita semua untuk forum pagi ini. Baik, berikutnya siapa Pak? Itu Unis Sagema itu. Si siapa? Unis, Mbak Unis. Mbak Unis, silakan Mbak Unis, kami persilakan. Bisa disampaikan secara langsung, Mbak Unis. Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf saya off cam ini lagi nyambi. Oke, tidak apa-apa. Suaranya cukup jelas, Mbak Unis Sagena. Silakan. Dari mana Mbak Unis Sagena? Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. UMKT itu Pak. Tetanggaku itu. Ya, tetangga. Saya dari Universitas Mula Warman, Prof. Minta izin kalau Prof ada di sini. Ini pengen silaturahmi ke Prof, menimba ilmu langsung. Begini Prof, flashback dari sejarah tadi Prof sempat sampaikan bahwa dalam periode kekhalifahan juga ada khalifah. Mungkin boleh Prof untuk lebih detail lagi bagaimana success story di periode sejarah kekhalifahan ini, periode-periode bergabung dengan kekuatan bisnis non-muslim, namun mereka mampu mencapai success story itu. Success story itu bisa kita jadikan pelajaran. Mereka lakukan itu apa gitu, apa yang berbeda di zaman dulu dan apa yang sama begitu. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, di era yang kekinian yang tadi Prof bilang kita tidak gelombang ombak yang besar, yang bisa kita lakukan adalah menunggangi gelombang tadi kan, gelombang pasangnya tadi gitu. Namun kalau kita ingin menunggangi suatu ya kemampuan yang luar biasa, karena yang kita tunggangi juga ini extraordinary. Tadi Prof sudah katakan di akhir bahwa antitesisnya adalah SDM, antitesis terhadap dari yang kita mau tunggangi, SDM-nya juga udah extraordinary, makanya mereka bisa luar biasa menguasai perekonomian dunia saat ini. Nah itu bagaimana Prof? Secara kekuneri kita kumpulkan atau kita lakukan supaya kita bisa menunggangi gelombang ini, karena kalau enggak kan jatuh juga jadinya gitu Prof. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Unis. Dua pertanyaan yang ini kompleks, Prof. Dari pertanyaan Mbak Yunis ini minta story tentang masa-masa keemasan Islam yang tadi statementnya Prof. Bambang bahwa harus menerima orang luar dan sebagainya. Keemasan bagaimana, apa titik persamaan dan perbedaan dengan masa kini. Dan kedua tentang tadi bahwa era gelombang sekarang ini memang eranya China, kata mana bisa menunggangi gelombang arus gelombang tersebut. Dua pertanyaan itu Prof diajukan oleh Mbak Unis Sagena. Kami persilakan. Jadi dalam sejarah, ya, maka bacalah buku sejarah yang jangan masalah perangnya saja. Ya, kalau masalah perangnya saja nanti misalnya penyebaran Islam di dalam masyarakat Kristen di Asia Barat. Ya. Ternyata itu ada bukti bahwa gereja-gereja itu utuh sampai sekarang. Ratusan gereja itu nggak diganggu. Ya. Dan itu banyak teknokrat-teknokratnya dari kelompok Kristen. Ya, karena mereka itu punya skill dalam pembukuan, pengatur negara gitu ya, sampai menimbulkan kecemburuan pada umat. Ini khalifah kok banyak banget mengangkat pegawai Kristen gitu ya. Itu maka sejarawan Barat apartel yang anti ada yang bisa menerima, ternyata bagus sekali oleh istilahnya ya, para khalifah awal itu justru bisa itu memanfaatkan ya. Jadi tidak konyol ya. Pada waktu di Spanyol juga itu tidak bukan terus dibunuhi, itu enggak ya, tidak sangat toleran, tidak opresif. Waktu di India itu memegang ya, bahkan ada dalam sejarah, saya lupa penulisnya, sampai sahabat-sahabat itu kalau orang India kan kelihatan perutnya itu, biarkan aja itu istilahnya itu masalah kunjungan kumaliatin ya. Jadi kita memang harus berlatih bekerja sama. Kenapa? Bukan perang agama. Karena pada waktu perang Nabi, pasti itu ada teritorinya. Madinah lawan Mekah. Pada waktu Madinah lawan Mekah, orang Yahudi ikut. Bagian ini. Jadi komunitas-komunitas itu
sistem yang dirintis bersama yang bagus. Ya. Jadi mungkin dengan dalih Nabi juga mengikutkan kelompok Yahudi dalam perang-perangnya itu ada tugas-tugas pemerintahannya itu memakai juga kelompok Nasrani. Itu Prof. Musa dan Pak Weston lebih tahu ya mengenai hal ini. Ya. Kalau udah tua itu udah mulai tertarik. Oke, jadi kalau realnya gampangnya aja ya. Misalnya Mas Anies mau maju sebagai lambang hijau umat Islam HMI ya, kami ya, mencitrakan diri baik dengan komunitas Tionghoa, Naga, ya, dan Naga harus dilobi, mungkin meminta Pak Surya Paloh untuk menang. Kalau toh bisa menang, 5 tahun itu kan harus memimpin, tiap tahun kan memungut pajak tiap hari kan. Siapa yang bayar pajak? Siapa yang biayai pegawai negerinya? Baik. Ya. Lihat tuh pemerintahan Amerika itu kan orangnya Kristen kan, mayoritas Kristen ya, tapi berbaik-baik dengan kelompok pengusaha yang itu dari etnis Yahudi, karena itulah yang etnis Yahudi itu sebenarnya Amerika, Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia. Jadi maka dari itu Amerika selalu mendukung Israel, sangat sulit ekonominya memang dikendalikan lobby Yahudi. Ekonomi kita sedang dikendalikan oleh 9 naga atau sebenarnya 100 naga besar kecil ya. Mau tidak mau ya. Kalau enggak sangat sulit saya bayangkan ya, sangat sulit. Itu realitasnya. Jadi bagaimana teknisnya ya Pak Surya Paloh lebih tahu. Dia tinggal Muhammadiyah angel, NU longgar. Ya. NU itu kaya sekali cerita begini-begini. Stoknya untuk apa itu Mas Anies juga harus menggunakan ahli-ahli lobby baik kepada kaum tradisionalis atau kepada terutama kelompok Tionghoa ini. Studi ethnicity itu biasa. Disertasi saya mengenai upah. Ya. Salah satu itu ethnicity Amerika, bagaimana white, black, dan Hispanic, kulit kuning itu berbeda dalam upah dan posisi-posisi itu. Mereka cool aja membahasnya itu. Cool, harus cool, jangan ada caci maki. Ya. Harus dibahas dengan cool gitu ya, apa adanya dan nggak ada sentimen. Ya. Dan ini harus dimulai, kita ini kan nggak disertasi saya upah ya itu Amerika, Eropa, Australia, jurnal-jurnalnya kan dari negara-negara itu, jurnal-jurnal yang saya pakai itu ethnicity salah satu variabel. Laki-laki perempuan salah satu variabel diferensiasi atau perbedaan ini. SARA ya, masalah SARA ya. Kalau kita masalah SARA nggak boleh dimasukkan, ya itu salah. Oleh ilmuannya justru harus dibahas untuk mencari solusi. Tadi ini sekolah filsafat bicara salah satu etnik yang terpaksa bicara yang lain. Oh, dalam hal ini kita pakai pendekatan tentang 3 ya. Barat, Islam, Buddha, Hindu atau Konghucu. Ya. Tapi cool aja bahasnya itu cool politik dan ini kita realkan aja Mas Anies. Halo. Kayaknya macet. Halo Prof. Bambang. Mungkin ada koneksi yang terganggu. Halo. Pak. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa. Walaupun tadi Prof. Bambang menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Unis justru bukan dihindari, tetapi justru dibahas, tapi secara cool. Termasuk memanasnya tahun politik yang sudah mulai memanas tahun ini dan lain sebagainya. Tapi konteks dalam bahasan ini tentu saja dalam perspektif kritis dalam konteks untuk filsafat, sekolah filsafat. Mungkin barangkali ada yang lain atau Prof. Musa mau ini ada yang bertanya, nanti saya terakhir aja. Muhlasin Sofyan. Silakan siapa yang mau bertanya berikutnya? Muhlasin Sofyan itu yang. Oke Mas Muhlasin Sofyan. Silakan dari mana Pak Muhlasin Sofyan? Jangan di-mute Mas. Masih di-mute? Mic-nya masih di-mute? Oke, silakan Mas Muhlasin. Saya Muhlasin dari UIN Salatiga. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Moderator, terima kasih Prof. Bambang tadi. Saya kira di tengah kebingungan umat Islam ya, ketika kita bicara tentang ekonomi ya, jadi beradaptasi dengan situasi itu yang sepertinya menjadi tidak bergairah untuk belajar misalnya, kemudian dibuat dikotomi, ada Cina, ada PKI dan lain-lain. Jadi persoalannya menjadi tadi Prof. Bambang bahwa para khalifah juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, tentu dalam batas-batas statement yang perlu di-share ya di khalayak alamiyah. Baik Prof. Bambang ya, saya
menulis ya buku kecil-kecilan tentang sistem ekonomi jalan ketiga. Jadi saya menggunakan istilah ketiga. Saya berangkat dari tulisannya Fukuyama ya tentang apa. Jadi yang saya tangkap buku lama ya tahun 92 bahwa sejarah ini sudah selesai. Sejarah ini sudah selesai atas kemenangan kapitalis. Dan itu kita lihat sekali praktek-praktek politik sampai pemilihan kepala desa Mas Sepu ini. Saya barusan dapat informasi pemilihan kepala desa di Demak itu 200 luar biasa. Nah, itulah kemenangan dari kapitalisme dan tidak hanya pada ekonomi juga pada politik ya. Tetapi kemudian saya membaca buku yang lain ya tulisannya Rosser itu ya buku tentang perbandingan ekonomi. Jadi Rosser itu bukan orang Muslim tapi menarik. Dia penulis buku sangat tebal sekali yang menyatakan adanya survival selain mazhab mainstream dari kapitalis dan sosialis, di mana ekonomi baru itu based on tradisional pada aliran tradisional yaitu agama. Sehingga di buku itu dikupas oleh Rosser tentang ekonomi Buddha, Yudais, Kristiani sampai Islam yang kesimpulannya adalah bersaing gitu ya. Bersaing dengan kapitalis itu adalah ekonomi Islam karena memiliki tatanan yang lebih lengkap dibanding sistem ekonomi lain yang berbasis bagaimana Prof Bambang menyikapi ramalan gitu ya Fukuyama tentang ini sudah berakhir gitu ngapain kita repot-repot, tapi di sisi lain ada optimisme yang gitu. Apakah justru Cina itu merupakan yang dimaksud terus itu yang berbasis dari dasar ya. Saya kira itu pertanyaan saya, Pak Saifudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukhlasin Sofyan, dengan mereferensi dari berbagai literatur sejak dari tarik diskus tentang bagaimana prediksi atau ramalan-ramalan untuk kebangkitan ekonomi alternatif, apakah betul itu representasi itu lebih direpresentasikan oleh ekonomi Tionghoa atau Cina sekarang ini? Nah, Prof Bambang Mukhlasin Sofyan ini, silakan Prof. Kelihatannya ya data menunjukkan bahwa Cina dulu ya, kalau kapitalis atau neolib ini menurun, katakanlah Barat ini menurun, Cina dulu gilirannya, belum umat Islam ya. Kenyataan juga itu konflik di berbagai negara. Kita juga baru merintis ya mengenai pemikiran ekonomi Islam dan terutama dunia Islam industrialisasinya itu nyata dan baru berkembang memang Cina ya. Tetapi pada saatnya itu juga saya kira ada batasnya juga ya. Amerika yang dikira sudah tahun 30 tahun Cina mengambil alih ya. Orang Barat juga kaget ya, itu mungkin ada juga itu the end of free market, akhir daripada pasar bebas itu karena apa? Sama Cina ini. Cina, Rusia, termasuk Indonesia, dunia Arab ya. Tetapi Cina ini memadukan yang semula itu risetnya oleh negara, BUMN, penugasan BUMN pengusaha terutama dengan Jack Ma ya, dengan Alibaba.com-nya ya, yang untuk mewadahi produksi Cina. Produksi Cina itu semula mudah rusak ya, kita ikuti misalnya, tapi diterima oleh pasar. Ya, jadi era Cina ini cuma kayak Indonesia ini ya investasi oke, itu masalah kependudukan ini harus ketat ya, karena kalau enggak memang sangat mengkhawatirkan itu bisa menjadi masuknya gelombang imigran Cina identitas. Kemudian Jepang itu ateismenya tinggi sekali, yang sudah agnostik itu tinggi sekali ya, tentu saja kita akan menjadi negara seperti itu ya karena ini. Tapi untung ada Pancasila. Cuma kalau dalam praktek itu ada dua yang menyelamatkan Indonesia itu dari dalam agama ya, ketuhanan yang Maha Esa, Departemen Agama nganyelke ya, beseni ya, misalnya tahu sendiri ya birokrasinya. Tapi itu sangat bermanfaat terutama guru agamanya ya. Dengan Undang-Undang Dasar mewajibkan iman dan takwa gini terpaksa mengangkat guru agama kan. Wah, setelah ngajar kan dia ngurus masjid, ngurus ini para guru agama ini. Jadi yang berdakwah kepada rakyat ini ya pemerintah sendiri. Istiqomah. Ya. Jadi insya Allah itu ada benteng-benteng seperti itu dari sisi akidah. Ekonomi kan muamalah ya. Dan
eranya masih menurut saya ini data menunjukkan masih era Cina ya. Tetapi saya kira akan pada waktunya ya. Siapkan aja generasi muda. Masuk saran saya supaya anak Cina itu dulu dia kalau mencari distributor yang sesama Cina. Ada disertasi ini Business Network in South Asia ya. Itu Cina daratan mencari distributor sesama Cina. Sekarang Facebook semuanya redaksi, semuanya bisa tampil ya kan. Instagram semua bisa matching. Nggak ada redaksi, hanya rambu-rambu aja. Jadi orang Cina juga nggak peduli yang belanja siapa, mereka juga bersaing sesamanya. Kemungkinan generasi muda Islam ini tampil ya, lama-lama itu. Ya, jadi internet itu adalah suatu revolusi kan, pasti ada perubahan. Bisa menjebol dari situ. Murah banget. Bisa menjadi distributor sekarang posisinya. Halo. Putus lagi, Prof. Bambang. Halo, Prof. Bambang. Apakah peserta webinar juga mengalami hal yang sama, Prof. Bambang? Putus suaranya? Betul, Pak. Oke, mungkin ada hambatan teknis ya. Sekedar sambil menunggu Prof. Bambang muncul kembali, saya ingatkan untuk share. Sudah muncul lagi. Oke, Prof. Silakan lanjutkan, Prof. Ya. Sudah muncul lagi. Secara objektif, Islamlah yang sekarang ini agama yang dikaji, bahkan diterapkan di Saudi untuk mengatur negara, diterapkan di Afghanistan, Malaysia, ya walaupun sedikit juga. Ini Islamlah yang, dan kemudian sejarah juga sangat kaya, filsafat juga sangat kaya, ada ilmuwan-ilmuwan yang bisa, ya kan? Sebagai superpower dunia juga pernah. Jadi punya modal Islam itu untuk tampil kembali, ada modal. Jadi benar tadi kalau masa depan itu Islam ya. Cuma tunggulah saat mulai tugas kita ini, ayo sana belanja ke Cina, betul ilmu walaupun di sini ya, belanjalah ke Cina. Tidak saja ilmu. Belanjalah ke murah, ya. Terjemahannya belanjalah ke Cina karena murah. Oke, Prof. Bambang. Tapi repotnya hari-hari ini banyak juga eksponen dari beberapa kelompok, Prof. Jadi ini agak repot juga. Tapi kipas angin setrika magicomnya dari Cina semua. Ini caranya kita undang pembicara Cina di sekolah ini. Betul. Nah, Mas Dito dari Taiwan tadi face-nya tapi Mas Dito itu yang nulis buku yang bisa berbahasa Cina itu siapa? Yang sekolah lama di Cina siapa itu? Ada santri siapa itu? Itu diundang dulu, Pak. Sekolah lama di Cina. Siapa namanya? Itu saya nggak tahu orang itu, tapi anaknya Mbak Wiwi itu sekolahnya di Taiwan. Ada lagi Prof. Cina Daratan. Itu penulis dan pembicara. Ya. Coba dicari itu. Mungkin nanti biar orang SVIMA cari itu. Makhluk. Ya, tim SVIMA mungkin bisa jadi catatan untuk dicatat tentang sosiolog juga sejarah tahu, pokoknya dia cocok lah. Kemudian di samping dia pengusaha Cinanya yang asli. Kita lapor polisi lah supaya ditemukan. Oke, terima kasih Prof. Bambang. Ini masih ada yang angkat tangan di simbol ini. Itu Pak Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Kemudian saya hormati Prof. Musa yang saya hormati, Prof. Bambang yang saya hormati. Perkenalkan saya Hamzah. Saya alumni Universitas bertanya mungkin di luar daripada materi. Hanya saja kalau kita membaca sejarah, ya pernah terjadi yang artinya dia berdagang itu justru menjual barangnya yang di bawah dari modal yang dia gunakan. Nah, entah ini benar atau tidak, akan dalam memasarkan produk-produknya, ya notabene yang murah. Apakah ini tidak ada irisan? Ya, bagaimana Cina itu justru menerapkan filsafat memasarkan produk-produknya. Dan justru yang notabene-nya kita sebagai Islam justru harganya ini ya tidak main-main. Ya sebutlah misalnya ya memainkan peran harga ini justru ya tidak memperhitungkan bagaimana kemampuan ekonomi masyarakat. Sebutlah misalnya ya harga BBM dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ketika kita bicara tentang Yahudi, saya ingin bertanya Prof, awal kenapa misalnya Yahudi menjadi kaya semakin kaya ya, dan kenapa misalnya juga muncul sebagai bagian daripada 9 naga itu sendiri. Nah, terkait dengan aspek politik juga tadi yang kita diskusikan di nomor 1 di Indonesia itu harus berdamai dengan pengusaha ataukah naga. Tapi berdamai dalam arti apakah kita condong untuk mengikuti keinginan yang bisa menentukan ya arah daripada
komitmen itu. Kan ibaratnya tadi kalau disampaikan bahwa ketika penguasa indah kemudian ya Indonesia akan misalnya tidak bisa hidup. Akan tapi bukankah kita juga memiliki nilai yang lebih, nilai yang lebih dalam arti kita ini punya otomatis para pengusaha juga yang membutuhkan Indonesia, dia butuh pasar, butuh tempat, yang artinya kita ini memiliki Naga 9 itu, ya sehingga ini saya kira balance untuk saat ini balance saya kira. Artinya ketika dia hengkan ya ini saya kira banyak yang menunggu momen itu, ya seperti itu Prof. Terima kasih. Halo. Mas Hamzah. Silakan Prof. Ya. Ya, mengenai Yahudi kenapa bisa kaya dan menguasai Amerika ya, pertama mereka menguasai industri keuangan, bermain keuangan, matematika. Industri keuangan itu kan syarat dengan rumus. Pemain-pemain lain tinggal mengikuti rumus dia gitu ya. Rumusnya tuh memang rumit banget model-modelnya. Jadi kalau membuat sekolah, buatlah yang cinta matematika sejak SD. Karena termasuk saya itu hanya menggunakan rumus yang dibuat orang Yahudi. Ya. Angel banget. Ya. Model namanya. Model itu diturunkan dari diferensial matematika tinggi. Termasuk anak saya baru lulus dari Inggris. Dia tanya saya, Bapak ngerti model ini? Orang akhirnya, pokoknya kita percaya saja bahwa model ini valid, digunakan kesimpulannya. Jadi orang Barat pun itu juga nggak tahu. Pembimbingnya kan orang Barat, profesor lagi. Ya. Jadi itu. Jadi matematika, ilmu pengetahuan yang tinggi, industri keuangan, industri media massa. Itu yang membuat mereka menguasai. Karena ekonomi itu simulasinya matematika. Ya. Awal dewi seminar mesti bongso UMKM, gini-gini. Nggak berani seminar di industri keuangan, ya kan? Karena kita lemah di situ. Aku yang kritik Muhammad Hawa, dia seminar mesti pinggir-pinggir. Yang inti ekonomi itu nggak ada. Maka Sri Mulyani itu tak tergantikan. Si ekonom Muslim, ya, apa itu? Baguslah itu pendekatannya. Jadi model itu sangat penting dan itu basisnya matematika, ya matematika tinggi. Walaupun dokter anak saya baru lulus dari Inggris, TKO profesor mengerti lagi asal usulnya model nggak ngerti Pak. Dia tanya saya, Bapak ngerti nggak susah gitu ya. Terus industri keuangan itu syarat. Kripto itu ya, kripto itu kan gini, percayalah bahwa ini gambar elektronik ini bisa dijual belikan, dicetak berapa? 27 juta atau 23 juta saja di dunia yang rumit. Percayalah saja bahwa ini worthy ya, ini berguna, pantas untuk sebagai aset gitu loh. Jadi perdagangan itu ya. Jadi uang kripto itu ya. Percaya saja. Model itu ya begitu itu. Terus percaya bahwa itu modelnya valid gitu. Lo rasa bodoh adik tinggu baik. Nah, itu dibalik itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi ekonomi itu mendekati hukum alam, fisika, sosial. Nah, percayalah bahwa itu. Maka percayalah ini free market, nilai itu percayalah dia gunakan alam. Gelombang, ya aku mengatakan gelombang alam. Latak dimunasa atau latak takdirun. Tak dimun walatak takdirun. Ya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya. Oke. Nah, kalau ada istilah pacitannya itu nek wis teko titi mong. Ya. Oke, tadi pernyataan Prof Bambang menarik. Kalau ingin maju sebagaimana di Indonesia dengan Islamnya bisa punya bargaining. Tapi itu semua dengan jenaka tadi Prof Bambang menjawab ya terbang matematika. Jadi begitu Pak Kholik, jangan muridnya diajarin doa-doa terus, nanti bebannya terlalu. Pak Dari itu kalau punya sekolah jangan disuruh muridnya ngapal hadis-hadis, tafsir-tafsir. Nah, gini kok mau Islamnya jaya gimana? Seperti ya itu. Tadi itu saya mau tanya ke Chefnya, yaitu yang belum dijawab itu ternyata kejawab. Supaya kita bisa maju itu bagaimana. Muridnya suruh ngapal doa sama hadis terus, matematikanya jeblok. Oke, mungkin masih ada satu dengan closing statement dari Prof Bambang dan juga nanti dari Prof Musa. Silakan, masih ada satu pertanyaan kami berikan kalau masih ada yang bertanya. Oke, para peserta webinar yang kami hormati, kita sudah lumayan panjang webinar dipaparkan oleh Prof Bambang, kemudian dikembangkan dan dialogkan oleh peserta yang cukup menarik, kemudian Pak Dito, Mbak Unis, kemudian Mas Mukhlasin, dan terakhir Mas Hamzah. Banyak sekali persoalan yang mendinamisasi dari topik, menambah analisis kritis untuk sekolah Musa Asy'ari ini, sekolah filsafat Musa Asy'ari ini. Mungkin sang empu dari sekolah ini mungkin mau memberi statement, kami closing statement pada topik hari ini. Kami persilakan. Oke, Prof. Terima Musa. kasih, suara saya bisa didengar. Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih Prof Bambang dan teman-teman semuanya.
saya sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Bambang itu ya. Bahkan saya ingin mengutipkan sebuah ayat ya, yang sebenarnya intinya kemiskinan itu janji setan, bukan janji Tuhan. Saya selalu mengatakan di kelas-kelas bahwa kita ini kan wakil Tuhan di bumi. Masa wakil Tuhan di bumi kok miskin? Menguasai dulu, menjadi saudagar, menjadi wirausahawan, dan mayoritas umat Islam di Indonesia harus semakin banyak yang kaya. Baru itu saatnya udah datang, titik mangsanya itu udah datang. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ini artinya bahwa setan itu menjanjikan kalian, sedangkan Tuhan menjanjikan maghfirah dan keutamaan. Keutamaan itu adalah keutamaan ilmu dan keutamaan ekonomi. Wallahu wasi'un alim. Di soal ini kan kelihatan kan, jadi keutamaan di bidang ilmu dan keutamaan kekayaan, keutamaan di bidang ilmu kita lupakan apa itu matematika. Yang terjadi adalah bukan matematika tapi mati-matian, ya enggak? Nah, ini juga begitu, dari umat Islam yang harusnya sebagai khalifatullah itu karya, miskin. Artinya kita jatuh pada janji setan, bukan janji Tuhan. Nah, saya kira perlu dibebani oleh pembelajaran agama yang diajarkan oleh Pak Holik dan agama yang kriminal saja. Jadi, pada saatnya umat Islam itu harus kaya, harus terpilih. Jadi itu saatnya, kapan kita bicara kapan saatnya Islam memimpin dunia, ya kapan saatnya kita menjadi orang-orang kaya dan orang-orang pintar. Selama masih miskin, mayoritas miskin, jangan berharaplah. Tapi ekonomi nggak bisa perang ya. Sehari bertempur saja sudah kelaparan, nggak bisa makan. Jadi ini persoalannya basis ekonomi itu basis yang sangat penting. Jadi kalau kita ingin mau berkembang, ya dua hal ini harus kita kuasai, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Saya kira ayatnya sudah jelas. Ya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kita berbuat buruk, bukan janji Tuhan. Ya. Saya kira itu aja catatan saya atas pikiran-pikiran yang cemerlang dari Profesor Bambang, yang segera kita harus itu harus berkembang maju dan kita bisa menguasai uang, karena uang itu kata orang Jawa, uang itu kuoso, uang itu Tuhan. Oke. Kira begitu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof, ini yang saya tunggu. Kalau tadi yang seandainya yang mengatakan bahwa tafsir ayat yang disadur oleh Prof itu, kalau yang mengatakan begitu selain Musa itu bisa diadukan kena pasal penistaan. Tapi karena yang mengatakan Pak Musa tidak berani. Mungkin filsafat Musa Asy'ari itu statement-statement nakal seperti ini hanya terjadi di sini, dan saya berharap ada produksi kenakalan-kenakalan sehingga karena ini steril dari tuntutan MUI, FPI, HTI dan lain-lain kalau yang mengatakan seolah Musa Asy'ari. Ya. Jadi terus semua. Nah, untuk closing statement dari Prof. Bambang Setiaji selaku narasumber dari panjang lebar yang sudah bisa kita jadikan quotes hari ini dan kita jadikan nilai-nilai yang bisa kita angan-angan bersama. Silakan Prof. Bambang Setiaji untuk closing statement. Jadi umat Islam atau kita semua ini ya, harus terbuka ya, membaca juga Quran, hadis dan sejarah. Ya, sejarah sangat penting. Maka dari itu untuk mengambil sejarah, jangan perangnya saja ya, dan seterusnya. Sekarang mungkin yang mendesak adalah pribumi dan Cina ya. Kalau dulu mungkin Islam Kristen ya, sekarang pribumi dan Cina ini masalah jangan dipupuk seperti ini nanti destruktif ya. Itu akan destruktif. Mengambil sejarah ini tentu saja mengambil dari agama, garis-garisnya itu salah muamalah ya, ekonomi itu kan muamalah. Yang maju terus itu tadi setelah filsafat Musa Asy'ari ya. Tadi saya pesan itu tadi yang ahli Mandarin, yang sekolah di Mandarin dan nanti pengusaha Cina kita sampai jumpa. Ya, terima kasih Prof. Bambang. Kita kasih aplaus bersama statementnya yang luar biasa. Baik teman-teman, bahwa perubahan-perubahan besar telah terjadi di dunia ini. Berbagai blok telah muncul sejak dari blok barat, kemudian sekarang gilirannya di tren baru di dalam ekonomi global. Akankah ekonomi Islam menjadi alternatif masa depan? Semuanya itu akan bersama memenuhi untuk menjadi layak menjadi alternatif di dalam gelombang berikutnya. Jadi saya kira forum pada sesi yang luar biasa kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tentang ekonomi Islam pada hari ini. Memohon untuk mungkin diaktifkan kameranya untuk kita abadikan dalam foto bersama. Kami persilahkan untuk diaktifkan kameranya. Mohon untuk operator untuk memotretnya, saya hitungi. Ya, tolong dipersilahkan fotonya masing-masing juga boleh. Kami persilahkan, kami hitung hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, berikutnya, slide berikutnya kami mohon untuk bersiap.
slide berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah kepada pembina dari Sekolah Musa Asy'ari, Pak Profesor Dr. Musa Asy'ari, kepada seluruh panitia dari memuliakan seluruh peserta. Terima kasih atas seluruh partisipasinya dalam pengkajian yang sangat produktif hari ini. Saya selaku moderator untuk kita semua, jika ada kekurangan, kekhilafan, dan kelemahan, sungguh dengan setulus-tulusnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada kajian datang. Terima kasih, saya Saif bin Zuri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bambang, Prof. Musa. Terima kasih. Sampai jumpa, Prof. Undur diri ya, Prof.